Bismillah walhamdulillah walhamdulillahi ala ni'matil islami wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila sairil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dusturakum ya ahlal dargi wa ya ahlal batin ya ahlal nawati wa ya ahlal nur. Amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan dan mentakdir kita bisa berkumpul di majelis dan tempat yang mulia ini. Semoga kita diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Wa id akhadna, kita sampai surat Al-Baqarah ayat 63. Wa id akhadna, dan ketika aku Allah mengikat mitsaqahum pada perjanjian kalian, ay ahdakum bil amal bit Taurah, perjanjian terhadap Bani Israel untuk mengamalkan kitab Taurat. Wa rafa'na, dan telah aku angkat fauqakum, di atas kalian, at-Tura, itu gunung Tur. Khudu, ambillah, ma, sesuatu, atainakum, yang telah aku Allah berikan kepada kalian, bikuwatin, ay bijiddin wajtihadin, dengan sungguh-sungguh, wadhkuru, dan ingatlah kalian, ma, pada sesuatu, fihi, yang di dalam ma, atau sesuatu yang telah diberikan, yakni kitab Taurat. Ay bil amal bihi, artinya amalkan isi kitab Taurat. La'allakum tattaqun, agar kalian tattaqun, bertakwa, menjaga diri, an-nar wal ma'asiyah, dari neraka dan dari kemaksiatan, alias jadi orang yang selamat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini banyak ahli tafsir yang menceritakan bahwa saat itu kaum Bani Israel setelah selamat dari kejaran Fir'aun dan pengikutnya tenggelam, kemudian sebelum mereka masuk pada Saharatih, napa niku, mereka kan di dalamnya selama 40 tahun. Nah, sebelum masuk ke situ peristiwa ini terjadi. Ini menurut banyak ahli tafsir. Kemudian
Saat itu tatkala mereka meminta kitab untuk sebagai pedoman hidup. Setelah mereka selamat dari Fir'aun, itu belum ada pedoman hidup, belum ada manhaj atau aturan bagaimana cara ibadah sama Allah dan seterusnya. Maka diiyani sama Nabi Musa. Singkat cerita, Nabi Musa sudah mendapatkan kitab Taurat. Ketika dibawa itu kitab Taurat, kemudian Nabi Musa berkata kepada mereka, khuduha wal tazimuha, ambil ini kitab Taurat dan amalkan isinya. Isinya perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah dan seterusnya. Kemudian mereka malah la illa an yukallimunallahu biha kama kallamak, kami tidak mau mengamalkan Taurat sebelum Allah langsung berfirman kepada kami sebagaimana Allah langsung berfirman kepada engkau wahai Nabi Musa. Akhirnya saat itu mereka disambar petir, mati, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu Nabi Musa setelah mereka hidup, singkat cerita Nabi Musa menyuruh mereka lagi, khuduha wal tazimuha, ambil ini kitab Taurat yang kalian minta, udah dikasih ini sama Allah, ambil, amalkan. Maka mereka menjawab, sudah mati dihidupkan lagi, harusnya kan takut ya, sadar ya. Tapi lihat begini Israel ini, tetap mereka jawab la, tidak mau ya. Maka saat itu Allah memerintahkan malaikat untuk mencabut satu gunung dari gunung-gunung yang ada di situ, yang ada di daerah Palestina kalau sekarang saat itu, Gunung At-Tur dicabut, kemudian diangkat oleh malaikat. Dalam riwayat Jibril juga ikut di situ. Gunung itu diangkat, kemudian ditaruh di atas mereka seperti payung gitu. Dalam riwayat itu mereka jumlahnya itu saking banyaknya, tempat yang mereka tempati itu satu farsah, panjangnya satu farsah, lebarnya satu farsah. Saking banyaknya Bani Israel saat itu. Satu farsah itu 5,5 kilo kurang lebih, muter. Saking banyaknya mereka. Nah itu gunung diangkat sebesar tempat yang mereka tempati. Jadi bau besar. Semuanya berada di bawah gunung tersebut, diangkat oleh malaikat. Maka bukan hanya itu, dalam riwayat ada yang mengatakan, ahli tafsir itu, di belakang mereka diangkat juga lautan. Jadi mereka tidak dikepit lautan dari belakang. Dari depan dibawakan api oleh para malaikat. Di depan api, di belakang lautan, di atas ada gunung yang sedang diangkat. Wes tidak bisa kemana-mana. Diapit dari depan, belakang, atas. Mau lari ke bawah ya tidak iso. Mau tidak ada jurus masuk bumi nggak bisa kemana-mana mereka. Maka dalam keadaan yang seperti itu, akhirnya mereka pun menerima dan mau untuk mengamalkan kitab Taurat. Mereka janji, minta ampun janji, nek enggak ini gunung akan dijatuhkan kepada kalian. Wes tidak bisa lari, daripada mati jadi tempe penyet ya. Gunungnya tiba. Akhirnya mereka beriman, yakin sama Nabi Musa, dan mau berjanji akan menerima Taurat dan mengamalkan kitab Taurat. Nah, akhirnya mereka saat itu sujud karena takut, sujud tobat. Cuman sujudnya niku megel no. Sujud tapi pakai pelipisnya.
Karo ngerti dhuwur nek gunung gede ini diangkat. Itu kaum Bani Israel. Singkat cerita, nggak jadi itu gunung ditimpakan kepada mereka, dikembalikan lagi oleh malaikat. Ini menunjukkan Allah Maha Kuasa. Dan ini cerita ini juga termaktub, tertulis di kitab-kitab mereka, sejarah dari orang-orang Yahudi. Jadi ini bukan cerita film. Diangkatnya gunung ini diceritakan oleh Allah di Al-Quran, dan juga jejak sejarahnya turun-temurun ada di mereka, kitab-kitab mereka, orang-orang Yahudi sampai saat ini. Saat itu mereka awalnya nolak. Kenapa mereka menolak? Setidaknya dari ahli tafsir itu ada dua alasan. Kenapa kok bisa mereka itu nolak? Pertama, karena asyak bil manhaj. Mereka itu merasa berat dengan ibadah. Dilihat kitab Taurat, ada perintah ini, perintah itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Wah, berarti ini kalau kitab ini kita amalkan tambah ruwet ini, aturannya macem-macem. Jadi mereka merasa berat dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihis salam. Mereka Bani Israel itu kan hamba-hamba materi, hamba-hamba duniawi, pengen sing enak-enak dok. Lah kok ada perintah, ada larangan, ada aturan ini, aturan itu. Wah, ruwet ini, berat ini, Taurat gak jadi wes. Mereka awalnya nolak karena merasa berat dengan isi kitab Taurat tersebut yang berisi perintah Allah, larangan Allah, dan seterusnya. Di sisi lain, saat itu memang Allah menurunkan kitab Taurat langsung. Ibarat Quran ini 30 juz langsung. Artinya kitab Taurat itu diturunkan full, awal akhir langsung. Sehingga berisi macam-macam perintah, macam-macam larangan. Akhirnya mereka di samping melihat ketaatan itu berat, juga ini syariat, aturan, ajaran yang dibawa Nabi Musa ini juga berat karena langsung turun, semuanya langsung. Ibarat kita itu langsung diperintah sholat, langsung diperintah poso, langsung diperintah zakat, langsung nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, padahal kita umat Nabi Muhammad awal-awal Islam dulu kan tidak. Sholat diperintahkan ketika bulan Rejab. Setelah itu nggak langsung Ramadan, nggak langsung ini itu. Baru Ramadan itu ketika ada di Madinah. Ketika di Mekah puasa Ramadan belum diperintahkan oleh Allah. Artinya apa? Kalau kita umat Nabi Muhammad itu perintah Allah, larangan Allah itu turun sedikit demi sedikit. Karena Quran tuh nggak langsung turun 30 juz, tapi per ayat atau beberapa ayat baru semuanya komplit setelah sekian lama. Turunnya sedikit demi sedikit. Kalau bahasa saat ini kredit, nggak langsung, jadinya ringan. Sholat wajib, Ramadan belum saat itu ya, awal-awal Islam dulu. Baru nanti Ramadan, baru nanti zakat, dan seterusnya. Kalau Bani Israel langsung turun langsung, terus mereka ini memang orang-orang yang males ibadah. Kalau urusan ibadah itu berat memang. Wah, akhirnya mereka merasa keberatan dengan itu, berusaha untuk nolak. Wong minta kitab dewe, jaluk-jaluk dewe, setelah diturunkan kitab sesuai permintaan mereka, malah ditolak. Karena ini tadi, mereka merasa berat melaksanakan ibadah. Dan karena memang seperti itu, ibadah itu kalau ngikutin nafsu kita ya memang berat ibadah niku. Sholat niku 5 menit, tapi ya terasa berat buat manusia, buat nafsunya manusia. Padahal nek cara dihitung, sholat 5 menit kali 5 cuman 25 menit dalam 24 jam. Itu nanti janjinya Allah, siapa yang menjaga sholat selamat dan akhirat. Bahkan kalau berjamaah bisa melewati sirat secepat kilat, bisa masuk surga. Amalannya ringan, cuman 25 menit per hari. Dijanjikan selamat, dijanjikan mlebu surga cepet, dan seterusnya, macam-macam. Tapi banyak manusia yang karena nafsunya merasa berat, karena memang ibadah itu berat untuk nafsu.
Karena itu dikatakan as-salih idza mata istaraha minad dunya wa talih idza mata istarahat minhud dunya. Orang soleh itu kalau sudah dia meninggal maka dia istirahat dari beratnya hidup di dunia. Dunia ini kan ya berat, ibadah, terus tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nek nafsu pengennya sembarang kalir, minum pengennya yang diminum macam-macam. Pengennya wes macam-macam nafsu niku. Tapi karena tidak boleh sama Allah ditahan, maksiat-maksiat ditahan, taat juga ditahan, harus dilaksanakan, berat. Ya. Menurut nafsu kita aslinya ya berat taat itu, walaupun kalau sudah terbiasa jadinya ringan. Orang soleh kalau dia mati dari dunia maka istirahat di alam barzakhnya. Tetapi orang yang salah, sing ahli maksiat, ketika dia mati maka dunia ini yang istirahat dari kejelekannya. Bumi ini yang bersyukur dari kejelekannya, bebas dari kejelekan orang yang toleh, orang yang salah, orang yang ahli maksiat. Kalau orang soleh mati istirahat, kalau orang salah mati bumi yang istirahat dari kejelekannya. Nah, karena itu Nabi juga menggambarkan di dalam hadis ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu ibarat seperti penjara buat orang-orang yang beriman. Tentunya ini kayak penjara. Makan ada batasnya, nggak boleh makan yang haram, nggak boleh makan ini, makan itu yang dilarang. Anak batas sih, kayak orang yang penjara, apa mangan apa aja gak iso, menunya ya situ. Orang yang beriman ini kan kayak di penjara, menunya yaitu makanan-makanan yang halal. Pengen makan BABI nggak boleh, pengen makan ini itu nggak boleh, ini haram, dilarang oleh Allah. Ada batasan-batasannya, koyok-koyok di penjara. Wa jannatul kafir, dan dunia ini seperti surga buat orang-orang yang tidak beriman. Oh, mereka bebas mau makan apa, mau minum apa, mau melakukan apa, terserah wis. Ndak ada batasan apa-apa. Ndak ada dosa, ndak ada ini itu. Maksudnya nggak ada haram apa, ndak ada. Karena nggak beriman sama Allah, sudah seenaknya mereka. Ini Rasulullah SAW sampai bersabda seperti itu. Ada satu kisah niku, Al-Hafidh Ibnu Hajar pernah di satu rombongan yang begitu luar biasa. Beliau disambut sama umat di daerah tersebut, diarak, dieluk-elukan dengan rombongan yang begitu besar, luar biasa, mewahnya luar biasa. Maka saat itu ada seorang Yahudi yang mendekat kepada beliau, memegang tali kendaraan beliau. Saat itu beliau naik kuda atau keledai, dipegang sambil bertanya, "Ya Syekhul Islam, taz'umu anna nabiyyakum qala ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Wahai Syekh Ibnu Hajar, katanya nabimu itu ngomong dunia ini surga orang kafir, orang yang gak beriman, terus penjara orang yang beriman. Lah kok saya lihat kamu yang seperti di surga, saya yang gak beriman, gak percaya sama nabimu kayak di penjara. Saya ini kerjaannya serabutan, kerjaannya jual minyak Z, saat itu kotor semua badannya. Kamu lihat seperti ini, kendaraanmu mewah, bajumu bagus, katanya di penjara. Tapi kok sebaliknya keadaannya kita itu kebalik. Kamu yang enak di dunia, mewah ya, tapi saya yang gak enak. Apa maksudnya nabimu kok bilang begitu? Maka beliau menjawab, segala kenikmatan yang ada di dunia ini yang diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman, itu kalau dibanding kenikmatan di surga kelak kayak di penjara. Karena nikmatnya dunia ini terbatas dan ada batasan-batasannya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan seterusnya. Sebaliknya segala penderitaan, nggak enaknya hidup di dunia bagi orang-orang yang tidak beriman itu bagaikan surga dibanding nggak enaknya kelak dimasukkan neraka, dibanding siksaan neraka yang begitu ngeri. Segala kehidupan di dunia itu tak koyok-koyok neng surga walaupun kekurangan dan seterusnya. Akhirnya orang Yahudi tersebut fa'aslama, dia pun masuk Islam karena melihat
Imam Ibnu Hajar dan nasihat dari beliau tersebut. Nah, walhasil intinya di sini pertama Bani Israel mereka menolak kitab Taurat karena merasa berat, ribet dengan ibadah. Mereka pengennya enak-enak, seneng-seneng. Yang kedua, asyak bima ja'a bi Musa. Mereka menolak karena mereka ragu terhadap Nabi Musa alaihissalam. Jadi orang-orang Bani Israel itu masih ragu sama Nabi Musa, nggak yakin sama Nabi Musa. Dianggap kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa itu jangan-jangan bukan dari Tuhan, jangan-jangan ini karangannya Musa, jangan-jangan ini dari itu, nggak yakin, ragu dengan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Makanya langsung gunung diangkat malaikat, ditaruh di atas mereka. Nek enggak kamu ambil, enggak kamu terima ini Taurat, ditimpakan kepada mereka. Ketika melihat gunung itu baru mereka sadar, oh iya benar, berarti yang dibawa Musa itu benar kitab dari Tuhan, benar-benar kitab yang dibawa oleh Musa dari Tuhannya, bukan karangan Musa. Ini lihat sampai gunung aja di atas kita, berarti benar Musa itu. Akhirnya mereka baru percaya tatkala melihat dengan mata kepala bagaimana gunung yang begitu besar diangkat dan hampir ditimpakan kepada mereka. Yang semula ragu sama Nabi Musa akhirnya jadi yakin. Yang semula mengira kitab Taurat itu karangan, akhirnya yakin Taurat itu adalah dari Allah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu jangan kita ragu dengan ajaran para nabi. Lebih-lebih kita jangan sampai kita ragu dengan Al-Quran, ragu dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW, ragu dengan para pewarisnya Rasulullah, para ulama. Hati-hati, zaman akhir itu ada misi-misi orang-orang yang benci Islam untuk menanamkan keraguan di dalam hati umat Islam terhadap para ulamanya. Ini misi mereka ini. Jadi mereka berusaha agar umat Islam ini tidak percaya lagi dengan ulamanya. Wah, mana buktinya? Mana penelitian ilmiahnya? Kok ada Ibnu Hajar berkata seperti ini? Kok ada itu Syekh An-Nabhani berkata seperti ini? Kok ada itu ulama berkata seperti ini? Mana bukti penelitiannya? Buktinya mana? Bukti kebenaran yang ada di kitab-kitab ulama itu mana? Ya. Akhirnya kita dibuat ragu dengan para ulama. Padahal di kitab-kitab ulama ini wis tertera jelas, ini begini, ini begini, ini begini. Oh, ini kan kitab baru, kitab abad 19, kitab abad yang baru kemarin 100 tahun yang lalu. Padahal yang nulis Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu terkenal wali besar, terkenal ulama besar, terkenal orang soleh yang nggak pernah berdusta sama sekali. Tapi zaman akhir nih enten sing ngritik Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar itu apa? Bahkan lebih dari itu, Imam Ghazali itu apa? Kitab Ihya itu apa itu? Kitab karangan Ghazali itu perlu diteliti lagi kebenarannya. Itu Imam Syafi'i itu apa? Syafi'i itu ulama, bisa salah. Yang benar tuh ngikuti Al-Quran dan Sunnah, ngikuti hadis, ngikuti Al-Quran, ngikuti fakta ilmiah yang tidak bisa dibantah oleh akal manusia. Dia dianggap tulisan ulama, kitab ulama itu dianggap gak ilmiah lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ini mulai aja nih zaman akhir seperti itu. Misi-misi seperti orang-orang Bani Israel yang mereka ragu dengan kitabnya, ragu dengan ajaran nabinya, mulai ditanamkan di zaman akhir ini. Umat Islam pengen ditanamkan oleh mereka-mereka yang memusuhi Islam agar umat Islam ini ragu dengan ajaran Islamnya, ragu dengan para ulamanya. Mulai ragu sama Imam Ghazali, mulai ragu sama Ibnu Hajar, mulai nggak percaya sama A'immatul Mujtahidin. Wah, akhirnya pengen jadi mujtahid dewe. Oh, kita jadi mujtahid sendiri aja. Kita baca semua, kita pelajari, kita simpulkan hukum sendiri. Terus tidak melu madhab lagi lama-lama. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu di sini perlunya kita jangan sampai ragu terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW,
yang mana ajarannya Nabi itu diterangkan, diwarisi oleh para ulama. Karena itu Nabi mengatakan ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Ikuti para ulama, karena memang mereka itu kan pewaris Rasulullah. Kenapa kok disebut pewaris? Karena satu, mewarisi ilmunya. Kita ini bisa ibadah benar, bisa melakukan perintah Allah dengan benar, menjauhi larangan Allah. Itu kan dari ilmunya para ulama, dari guru-guru kita, yang mana mereka punya guru terus nyambung sampai Rasulullah SAW. Mereka para ulama pewaris ilmunya Nabi. Bukan hanya ilmu, mereka juga pewaris amal, ibadahnya Nabi, akhlaknya Nabi mereka warisi. Walaupun tidak sesempurna Nabi, walaupun ada kekurangannya jelas. Mewarisi warisan dari Nabi, ilmu dan amal, yang mana mereka mengajarkan bukan hanya ibadah zahir, tapi juga hatinya diajarkan kita supaya bersih dan seterusnya. Maka para ulama itu disuruh oleh Nabi Muhammad ikuti mereka. Mengikuti mereka sama dengan mengikuti Rasulullah SAW. Mereka adalah surujud dunya wa masabihul akhirah. Mereka ibarat pelita dunia dan cahaya kelak di akhirat. Ada satu riwayat penutup nih. Dulu Imam Ibnul Jauzi menyebutkan dalam kitabnya, niku nanti para ulama itu yang mereka benar-benar soleh ya, ulama yang benar-benar soleh, mewarisi ilmu Nabi, mewarisi amal Nabi, mewarisi akhlak Nabi, ya. Itu mereka nanti ketika di hari kiamat wujuhum kasyamsil dhahiyah, wajah mereka seperti terangnya kayak seterang matahari. Kemudian wa biyadi kulli alimin minhum liwa'un min nuril jannah yudhi'u lahu masirata 500 am wa tahta liwa'il alim kullu man iktada bi ilmi wa kullu man ahabbahu fillah. Nanti setiap orang yang alim, setiap satu dari para ulama itu, ulama-ulama yang soleh pewaris para nabi tadi itu, mereka akan diberi bendera oleh Allah dari cahaya surga, yang mana benderanya ini cahayanya saking panjang dan terangnya itu sepanjang 500 tahun perjalanan, saking besarnya bendera itu. Dan akan ada di bawah bendera mereka murid-muridnya yang ngambil ilmu dari dia dan yang mencintai dia, di bawah panjinya benderanya para ulama, dan mereka dimasukkan surga bersama ulama tersebut. Murid atau yang belajar sama dia, yang mencintai dia, niku nanti di bawah bendera masing-masing dari ulamanya Nabi Muhammad SAW. Karena itu para ulama yang menjadi pewaris Rasulullah, lebih-lebih mereka orang-orang soleh, para imam, kitab-kitab mereka yang sudah ditulis sebagai warisan ilmu untuk kita semua, jangan ragu dengan kitab-kitab tersebut. Walaupun Ibnu Hajar baru 200 tahun yang lalu beliau hidupnya, tapi beliau ulama besar. Maka kita ikuti para ulama sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Terakhir kesimpulan, amalkanlah segala yang datang dari Nabi. Segala yang datang dari Nabi, ajaran Nabi, amalkan, isi Al-Quran dan seterusnya dengan mengikuti para ulama tadi itu. Kemudian yang kedua, ketaatan ibadah di dunia ini memang berat, pahit, akan tetapi manisnya akan kita rasakan selamanya nanti kalau kita sudah mati. Sebaliknya maksiat itu kayaknya manis, tapi ketahuilah nanti pahitnya akan kita rasakan selamanya setelah mati. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, jangan kita ragu dengan para ulama, jangan kita ragu dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW yang telah diwariskan melalui para ulama. Kalau kita ketemu ulama yang soleh, maka ikuti, amalkan ilmunya, cintai, sehingga kita menjadi orang yang mulia dunia sampai akhirat. Jangan seperti Bani Israel yang ragu terhadap nabinya, yang ragu terhadap kitabnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua jadikan orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Hada minni wal afwa minkum.